Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Fauziatul Husna dan Lailatul Khairun Nikmah akan sedikit menjelaskan mengenai penentuan triasil gliserol secara enzimatik kolorimetri. Lipid merupakan biomolekul yang sangat penting dalam kebutuhan sehari-hari. Salah satu bentuk lipid adalah trigliserol dan lipoprotein. Trigliserol merupakan sumber cadangan kalori yang memiliki energi tinggi, bahkan lebih tinggi dari karbohidrat. Triasil gliserol merupakan jenis lipid sederhana yang terdiri atas asam lemak. Triasil gliserol terdiri atas 3 asam lemak yang tersambung dengan single gliserol. Asam lemak pembentuk trigliserida dapat terdiri dari jenis yang sama atau campuran 2 atau lebih asam lemak yang berbeda. Gugus hidroksil polar pada gliserol dan gugus karboksil polar pada asam lemak akan membentuk ikatan ester. Trigliserol yang akan terbentuk bersifat nonpolar, hidrofobik, dan tidak larut dalam air. Triasil gliserol atau disebut juga trigliserida adalah senyawa di mana ketiga gugus OH pada gliserol diesterifikasi dengan asam lemak. Jika ketiga asam lemak pada trigliserol sama, maka senyawanya disebut trigliserol sederhana. Tapi jika terdapat 2 atau lebih asam lemak yang berbeda, maka senyawanya disebut triasil gliserol campuran. Untuk strukturnya dapat dilihat pada gambar. Triasil gliserol yang padat atau semi padat pada suhu kamar disebut lemak. Lemak biasanya banyak terdapat pada hewan ataupun manusia. Ujung asam lemaknya terkemas dengan rapat sehingga memiliki titik leleh yang relatif tinggi. Sedangkan triasil gliserol yang berwujud cair disebut minyak. Minyak biasanya berasal dari tumbuhan, misalnya jagung, kacang-kacangan, ataupun zaitun. Minyak terbentuk dari triasil gliserol tak jenuh yang tidak terkemas dengan rapat sehingga titik lelehnya relatif rendah. Selanjutnya adalah reaksi-reaksi pada triasil gliserol. Yang pertama adalah hidrolisis triasil gliserol. Enzim gliserol kinase dapat digunakan untuk menghasilkan gliserol 3-fosfat apabila glukosa melalui proses glikolisis. Triasil gliserol akan terhidrolisis menjadi asam lemak bebas dan gliserol oleh lipase peka hormon. Gliserol yang dihasilkan tidak dapat digunakan, sehingga masuk ke dalam darah dan diserap serta digunakan di dalam jaringan. Asam lemak bebas yang terbentuk dapat diubah lagi menjadi asil-CoA dengan bantuan asil-CoA sintetase pada jaringan adiposa. Asil-CoA dapat diresterifikasi lagi dengan gliserol 3-fosfat sehingga menghasilkan trigliserid. Yang kedua adalah saponifikasi triasil gliserol. Hidrolisis triasil gliserol dengan basa menghasilkan garam dari asam karboksilat dan gliserol. Jika lemak dihidrolisis dengan alkali seperti NaOH atau KOH, akan dihasilkan gliserol dan garam dari asam lemak, yaitu sabun. Proses ini disebut penyabunan atau saponifikasi. Sabun yang terbuat dari NaOH disebut sabun keras, biasanya untuk mencuci, dan yang terbuat dari KOH adalah sabun lembut, yaitu untuk mandi. Dalam air, sabun ada dalam kluster yang disebut misel. Misel mempunyai gugus karboksilat yang bersifat hidrofilik pada bagian luar yang terekspos pada air. Rantai hidrokarbon nonpolar asam lemak bersifat hidrofobik mengarah menuju bagian dalam misel atau menjauh dari air. Inilah prinsip kerja dari sabun.
Selanjutnya adalah hidrogenasi triasilgliserol. Minyak nabati cair dapat secara parsial dihidrogenasi untuk menghasilkan lemak masak padat atau margarin. Di sini contoh dari hidrogenasi triasilgliserol yaitu 2-oleil 1,3 distearilgliserol. Dia akan dihidrogenasi menjadi tristearin. Selanjutnya, oksidasi oleh O2. Di bawah ini merupakan contoh dari reaksi oksidasi oleh O2. Reaksi oksidasi oleh O2 ini meliputi beberapa proses, yaitu ada initiation dan juga propagation. Dan nanti hasil akhirnya akan menghasilkan sebuah alkyl hidroperoksida. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan atau penentuan triasilgliserol. Salah satu metode pemeriksaan atau penentuan trigliserida adalah metode enzimatis kolorimetri GPO-PAP atau gliserol peroksidase fosfat asid. Prinsip pemeriksaan gliserida mengalami hidrolisis dengan bantuan lipase menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol akan mengalami fosforilasi dengan ATP menjadi gliserol 3-fosfat dan ADP oleh bantuan gliserol kinase. Gliserol 3-fosfat diubah oleh gliserol fosfat oksidase atau GPO menjadi dihidroksi aseton fosfat atau DAP dan H2O2. H2O2 dengan 4 amino antipirin dikatalisis menggunakan katalisator peroksida membentuk quinoneimin yang berwarna. Nah, intensitas warna tersebut akan dibaca absorbensinya menggunakan fotometer. Berikut ini adalah reaksi kimia dari penentuan trigliserida, di mana trigliserida ditambah dengan enzim lipase akan menghasilkan gliserol ditambah dengan RCHOOH. Gliserol ditambah ATP kemudian akan menjadi gliserol 3-fosfat ditambah dengan ADP. Selanjutnya gliserol 3-fosfat ditambah dengan oksigen akan menghasilkan dihidroksi aseton fosfat ditambah dengan H2O2. Kemudian selanjutnya 2H2O2 ditambah dengan 4 aminofenazon ditambah 4 klorfenol akan menghasilkan sinonimin yang berwarna ditambah dengan 4H2O. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.